Kehidupan di pondok pesantren Al-Hazini yang tampak megah dan penuh kebaikan, namun menyimpan rahasia kelam di baliknya. Setelah tragedi runtuhnya pondok yang menewaskan 71 santri, seorang asisten rumah tangga mulai mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Siapa sebenarnya yang paling berdosa di balik tembok megah itu? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya, Siti, seorang asisten rumah tangga sederhana yang bekerja di pondok pesantren Al-Hazini, hidup dalam bayang-bayang kemegahan dan kepalsuan. Di mata masyarakat, pondok itu tampak sebagai pusat ilmu dan amal. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di atas halaman pondok pesantren Al-Hazini. Embun menempel di dedaunan pisang yang tumbuh di dekat dapur, sementara ayam-ayam berkokok bersahutan seolah berlomba membangunkan dunia. Di tengah kesunyian yang perlahan berubah menjadi riuh kegiatan santri, terdengar suara langkah terburu-buru dari arah sumur belakang, langkah seorang perempuan dengan sarung tangan lusuh dan wajah penuh peluh, Siti. Ia bukan siapa-siapa di pondok itu. Bukan guru, bukan pengurus. Hanya seorang asisten rumah tangga yang setiap hari mengurus segala urusan kecil, dari dapur, cucian, sampai membersihkan ruang tamu Nyai Farida. Namun di balik kesederhanaannya, Siti memiliki mata yang tajam dan hati yang peka. Ia menyaksikan banyak hal yang tak pernah benar-benar terlihat oleh orang lain. Cepat, Siti. Nyai mau sarapan jam 7, suara Bu Maimunah, juru masak senior, menggema dari dalam dapur. Iya, Bu. Nasi uduknya hampir matang, jawab Siti sambil menambah bara di tungku. Asap mengepul, membuat matanya perih. Tapi ia sudah terbiasa. Sejak bekerja di pondok itu 3 tahun lalu, asap dapur dan suara panci beradu sudah menjadi musik sehari-harinya. Dari balik jendela dapur yang terbuka, Siti bisa melihat para santri berjalan berbaris menuju masjid. Wajah mereka polos, penuh semangat, dan suara mereka menggema ketika membaca doa bersama. Kadang Siti tersenyum sendiri. Dalam hatinya, ia selalu berkata, anak-anak ini suci, mereka belum tahu apa-apa tentang dunia orang dewasa. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan untuk keluarga kiai dan para tamu, Siti harus membersihkan ruang tamu besar yang selalu harum dengan bunga melati. Lantai marmernya berkilau, lampunya besar seperti di hotel, dan dindingnya dipenuhi foto-foto Nyai Farida bersama pejabat dan tokoh terkenal. Kadang Siti heran, dari mana semua kemewahan itu datang. Sebab, pondok ini katanya dibangun dari sumbangan umat. Suatu kali, Siti pernah mendengar obrolan ringan antara dua pengurus yang sedang menunggu Nyai. Katanya, tas Nyai itu harganya puluhan juta. Puluhan juta? Astagfirullah, kalau dijual, bisa buat makan santri sebulan. Siti menunduk waktu itu, pura-pura tidak mendengar. Tapi kata-kata itu menancap di kepalanya, menimbulkan rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Setiap malam, setelah semua orang tidur, Siti suka duduk di depan jendela kecil kamarnya. Kamarnya sempit, cukup untuk satu kasur tipis, satu lemari besi, dan satu kipas yang bunyinya berderit. Dari jendela itu, ia bisa melihat cahaya lampu dari rumah utama. Kadang Nyai Farida masih terjaga di sana, menerima tamu yang datang larut malam. Siti tahu, tamu-tamu itu bukan orang sembarangan. Mobil mereka besar, kaca hitam, dan sering membawa koper kecil. Tapi setiap kali Siti mencoba bertanya, semua orang hanya berkata, itu urusan orang besar. Kamu tak usah ikut campur. Namun bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di bawah atap yang sama, tidak penasaran? Siti selalu berusaha menenangkan dirinya. Ia berkata dalam hati, mungkin aku hanya berburuk sangka. Mereka orang baik. Pondok ini tempat ilmu. Tak mungkin ada niat buruk. Ia mencoba percaya. Tapi setiap hari, rasa itu semakin berat. Suatu pagi di awal bulan, pondok kedatangan banyak tamu dari luar kota. Spanduk besar dipasang di depan gerbang bertuliskan, syukuran renovasi gedung baru Al-Hazini. Semua pengurus sibuk. Siti diminta membantu di dapur sejak subuh. Ia melihat tumpukan makanan mewah,
kue-kue impor, dan buah-buahan langka yang bahkan belum pernah ia dengar namanya. Ketika Nyai Farida keluar dari kamarnya, aroma parfum mahal langsung menyebar ke seluruh ruangan. Gaunnya berkilau, jilbabnya dililit dengan bros besar berwarna emas. "Semua sudah siap, Siti?" tanya Nyai dengan nada lembut tapi tegas. "Sudah, Nyai," jawab Siti menunduk hormat. "Bagus. Ingat, tamu hari ini penting. Jangan sampai ada kesalahan." Siti mengangguk, lalu bergegas ke dapur. Namun dalam diam, ia memperhatikan tangan Nyai yang dipenuhi cincin emas, tas hitam dengan logo besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya, dan sepatu berhak tinggi yang tampak terlalu mewah untuk seorang istri kiai. Siti menunduk dalam. Hatinya tak nyaman. Ia tahu, semua barang itu tidak murah. Tapi setiap kali ia mendengar kabar tentang pembangunan pondok, para pengurus selalu mengeluh kekurangan dana. "Mungkin aku terlalu banyak mikir," pikirnya. "Tugasku hanya bekerja, bukan menilai." Hari itu berlalu panjang. Tamu datang silih berganti, suara tawa, doa, dan pujian terdengar di mana-mana. Semua orang tampak bahagia. Namun di balik kebahagiaan itu, Siti melihat sesuatu yang lain. Amplop tebal berpindah tangan dengan cepat, ditutup dengan senyum dan ucapan, "Insya Allah berkah." Malamnya, setelah semua tamu pulang, Nyai memanggil Siti ke ruang tamu. "Siti, besok tolong cuci tas ini, ya. Jangan sampai lecet. Ini hadiah dari tamu Jakarta." "Iya, Nyai." Siti menerima tas itu dengan hati-hati. Begitu Nyai pergi, ia menatap tas itu lama-lama. Ada logo asing di bagian depannya. Bahannya halus, baunya wangi seperti kulit asli. Dalam hati ia bertanya, apa ini benar hadiah, atau sesuatu yang lain? Sejak malam itu, Siti mulai menulis. Di dalam buku kecil bersampul biru, pemberian santri perempuan yang dulu ia bantu belajar membaca, ia mencatat hal-hal kecil yang ia lihat dan dengar. Bukan karena ingin mencari masalah, tapi karena ia takut lupa. Setiap baris yang ia tulis seolah menjadi beban di dadanya. Nama tamu, tanggal kedatangan, barang yang diberikan, kata-kata yang terdengar samar dari balik pintu. Semua ia simpan, semua ia rahasiakan. Waktu berlalu. Hari berganti minggu. Pondok semakin ramai. Gedung baru mulai dibangun di lahan belakang. Para santri bekerja membantu tukang, dan setiap kali Siti lewat, ia melihat senyum lelah mereka. Mereka percaya, gedung itu akan menjadi tempat belajar yang lebih baik. Mereka bangga. Tapi Siti, entah kenapa, justru merasa gelisah. Malam itu, angin bertiup kencang. Hujan turun deras. Dari kamarnya yang kecil, Siti mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah utama. Ia mengintip dari jendela, dua orang laki-laki turun dari mobil hitam. Mereka membawa koper. Nyai Farida keluar dengan payung, menyambut mereka. Tak ada yang aneh, kecuali satu hal, mereka datang tengah malam. Siti menelan ludah. Suara hujan menutupi bisikan yang samar-samar terdengar, tapi ia sempat menangkap satu kalimat dari Nyai Farida. "Tenang saja, besok semua beres. Dana itu tidak akan diketahui siapapun." Kalimat itu membuat jantung Siti berdebar. Tangannya gemetar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap buku catatannya yang terbuka di pangkuan. Lalu perlahan, ia menulis satu kalimat baru. "Malam ini aku melihat sesuatu yang tak seharusnya aku lihat." Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar langit. Dan entah kenapa, malam itu Siti merasa sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi hatinya berbisik, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terungkap. Hari itu, matahari bersinar terlalu terang untuk pagi yang biasanya tenang di pondok pesantren Al-Hazini. Udara terasa berbeda, seperti menyimpan sesuatu yang akan terjadi. Dari sejak subuh, halaman pondok sudah dipenuhi suara santri yang menyapu, pengurus yang berteriak memberi perintah, dan aroma bunga melati yang disemprotkan di setiap sudut rumah utama. Siti baru saja selesai menjemur cucian ketika Bu Maimunah memanggilnya dengan nada tergesa. "Siti, cepat bantu di dapur. Tamu besar dari Jakarta mau datang siang ini." Siti buru-buru masuk, masih menggenggam ujung kain lep yang basah. Di dapur,
suasana jauh lebih sibuk dari biasanya. Ada belasan ayam yang sedang digoreng, panci besar berisi rendang yang menggelegar, dan kue-kue mahal yang datang dari toko luar kota. "Ini semua buat siapa, Bu?" tanya Siti pelan sambil menata piring-piring. Bu Maimunah menjawab tanpa menatapnya, "Katanya sih, donatur besar dari Jakarta. Orang-orang kaya. Mau bantu pembangunan pondok." Siti mengangguk, berusaha menelan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Kalau benar mereka datang untuk bersedekah, kenapa semua harus terlihat semewah ini? Bukankah kesederhanaan adalah ciri pondok? Sekitar pukul 11 siang, suara deru mobil terdengar di depan gerbang. Suara itu berbeda dari biasanya, lebih berat, lebih halus, lebih mewah. Siti yang sedang membawa nampan berisi gelas teh sempat mengintip dari balik tirai. 5 mobil berwarna hitam mengantre di depan rumah utama. Platnya bukan dari daerah sini. Dari kejauhan ia bisa melihat sopir-sopir berpakaian rapi, dan satu persatu tamu turun dengan pakaian mahal. Nyai Farida keluar menyambut mereka. Senyum di wajahnya tampak hangat, tapi Siti bisa melihat sesuatu yang lain di balik senyum itu, sesuatu yang dingin dan terukur. Nyai memakai abaya berwarna biru gelap dengan payet berkilau, jilbab satin, dan sepatu hak tinggi yang beradu lembut di lantai marmer. Di tangannya tergenggam tas kecil berwarna hitam, tas yang sama dengan yang Siti cuci seminggu sebelumnya. "Selamat datang, Pak." "Alhamdulillah, akhirnya sampai juga," kata Nyai dengan suara lembut, hampir seperti bisikan manja. Para tamu tertawa sopan. Salah satu di antara mereka, lelaki berkacamata dengan jas abu-abu, menyerahkan sebuah kotak panjang kepada Nyai. "Sedikit kenang-kenangan dari kami, Nyai. Jangan dilihat nilainya, tapi niatnya." Siti hanya bisa menatap dari kejauhan. Kotak itu dibungkus kain beludru hitam. Nyai menerimanya dengan senyum penuh arti. Ia mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu, dan sebelum pintu tertutup, Siti sempat mendengar percakapan samar. "Insya Allah, nanti dana tahap kedua langsung cair, asal laporan pertama bisa dimaniskan sedikit." "Hehehe, tentu saja bisa. Wong semua laporan ada di tangan saya." Kata-kata itu menampar hati Siti. Dimaniskan sedikit? Ia tidak sepenuhnya paham, tapi nadanya bukan nada orang yang bicara tentang sedekah. Lebih seperti transaksi. Lebih seperti jual beli kebenaran. Ia kembali ke dapur, berusaha menenangkan diri. Tangannya gemetar saat menuang kuah sop ke dalam mangkuk. Ia takut salah dengar. Mungkin hanya salah tafsir. Tapi perasaan itu tidak mau pergi. Siang itu, jamuan makan dimulai. Siti berdiri di dekat pintu ruang makan, menunggu aba-aba untuk menghidangkan hidangan berikutnya. Dari tempatnya berdiri, ia bisa mendengar jelas percakapan tamu-tamu itu. Mereka bicara tentang proyek pembangunan, angka-angka besar, dan jatah persentase. Tidak ada satupun yang membahas santri, ilmu, atau amal. Lalu salah satu tamu, perempuan berkalung mutiara, tertawa pelan sambil berkata, "Kalau semua pondok seperti ini, saya mau nyumbang tiap bulan, Nyai. Pembangunannya cepat, hasilnya pun indah. Asal laporan ke atasnya rapi saja, ya." Nyai tertawa kecil, nadanya manis namun penuh makna. "Tentu saja, Bu. Semua akan terlihat suci di atas kertas. Tenang saja." Kali ini Siti nyaris menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Ia mematung. Ucapannya jelas, semua akan terlihat suci di atas kertas. Itu bukan kalimat orang jujur. Itu kalimat orang yang pandai menutupi. Selesai makan, para tamu berpindah ke ruang tamu besar. Siti membantu menyiapkan minuman dan piring buah. Ia berusaha tampak biasa, tapi matanya tajam memperhatikan setiap gerak Nyai Farida. Salah satu tamu laki-laki memberikan amplop tebal kepadanya. Nyai menerimanya begitu saja, lalu menyelipkannya ke dalam tas tanpa membuka. "Bawa ke kamar, Siti," perintah Nyai sambil menyerahkan tas itu. "Iya, Nyai," jawab Siti pelan. Begitu masuk ke kamar Nyai, Siti meletakkan tas itu di atas meja rias. Di sana, sudah ada tumpukan amplop lain. Beberapa terbuka, memperlihatkan lembaran uang baru yang masih kaku. Siti menelan ludah. Ia tidak berani menyentuhnya, tapi matanya tak bisa berpaling. Dalam diam,
Ia bergumam lirih. Kalau uang sebanyak ini buat beli semen, pondok baru itu pasti sudah jadi sejak tahun lalu. Suara langkah kaki membuatnya buru-buru berbalik dan keluar. Ia tahu, terlalu banyak tahu bisa berbahaya. Tapi sejak hari itu, ada rasa tidak tenang yang terus mengikuti Siti. Malamnya, setelah semua tamu pulang, suasana pondok kembali hening. Namun hening malam itu terasa lain. Ada sesuatu yang berat di udara. Siti duduk di kasurnya sambil memandangi buku kecilnya. Ia menulis perlahan, dengan tangan bergetar. Hari ini datang tamu dari Jakarta. Nyai menerima banyak hadiah dan amplop. Aku mendengar kata-kata yang membuat dada sesak. Mereka bicara tentang laporan, bukan amal. Tentang persentase, bukan pahala. Ia menatap catatannya lama-lama. Setiap huruf seperti luka kecil yang ia gores di hatinya sendiri. Tapi ia tidak bisa berhenti menulis. Setiap kali mencoba menutup buku itu, bayangan amplop tebal dan tawa Nyai Farida kembali muncul di kepala. Menjelang tengah malam, suara tawa samar terdengar dari ruang tamu. Siti mengintip lewat celah jendela. Nyai duduk bersama dua tamu laki-laki yang belum pulang. Di meja, ada gelas-gelas berisi minuman, dan di depannya, lembaran kertas laporan pembangunan pondok. Salah satu dari mereka menunjuk sesuatu di kertas, lalu berkata, "Kalau bagian ini dikurangi, sisanya bisa kita alihkan ke penginapan yang kita bicarakan kemarin." Nyai mengangguk pelan, senyumnya tenang, tapi matanya tajam. Asal tidak sampai bocor ke bawah. Santri dan warga tak perlu tahu. Siti menutup jendela perlahan, menahan napas. Ia takut. Ia sadar, ia baru saja mendengar sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun. Malam itu ia tak bisa tidur. Angin malam berhembus kencang, membuat suara jendela berderit. Ia memeluk lutut, menatap kosong ke arah buku catatannya yang kini tergeletak di lantai. Haruskah aku diam? Atau, haruskah aku bicara? Tapi kepada siapa? Siapa yang mau mendengarkan suara seorang pembantu? Ia hanya seorang perempuan kecil, tak punya kuasa apapun. Namun jauh di lubuk hatinya, ada suara lain yang perlahan tumbuh. Suara yang berkata, "Kebenaran tetaplah kebenaran, meski keluar dari mulut orang kecil." Siti menatap buku catatannya sekali lagi, lalu menulis kalimat terakhir malam itu. "Aku takut. Tapi lebih takut lagi jika terus diam." Dan di luar sana, bulan bersembunyi di balik awan, seolah malu menyaksikan rahasia yang baru saja terbuka di pondok yang katanya penuh cahaya itu. Sudah 2 minggu berlalu sejak kedatangan tamu-tamu dari Jakarta. Namun suasana pondok pesantren Al-Hazini belum juga kembali seperti semula. Papan proyek berdiri tegak di halaman belakang, bertuliskan besar-besar. Pembangunan gedung baru asrama santri, hasil donasi umat untuk generasi Qurani. Setiap kali melewati papan itu, Siti selalu berhenti sejenak. Ia membaca tulisan itu pelan-pelan, mencoba mempercayai maknanya, tapi entah kenapa dadanya terasa sesak. Ia tahu, di balik kata-kata indah itu, ada cerita yang tidak seindah rupanya. Pagi itu, pondok tampak sibuk. Truk pasir datang silih berganti. Suara palu dan besi bersahutan di udara. Para santri bekerja membantu tukang, mengangkat batu bata dan ember semen dengan semangat luar biasa. Mereka tertawa, bersenandung, dan sesekali bercanda meski peluh membasahi wajah. Siti menatap mereka dari jendela dapur dengan pandangan sendu. "Anak-anak itu polos," gumamnya. "Mereka pikir semua ini hasil doa. Padahal..." Kalimat itu terhenti. Ia tidak berani melanjutkan. Kadang ia merasa bersalah karena tahu terlalu banyak, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Menjelang siang, datang seorang ibu paruh baya bersama anaknya yang masih kecil. Wajahnya penuh harap, tangan kanannya memegang amplop lusuh. Ia disambut oleh pengurus pondok di Serambi. Siti yang kebetulan lewat bisa mendengar percakapan mereka. "Ini, Pak, sedikit rezeki dari kami. Saya niatkan untuk pembangunan gedung baru. Semoga jadi amal jariah." Pengurus itu tersenyum ramah, menerima amplop itu dengan ucapan, "Insyaallah, Bu. Setiap rupiah akan menjadi cahaya untuk Ibu di akhirat." Siti menunduk. Matanya terasa panas. Amplop itu kecil, mungkin hanya berisi beberapa lembar uang ribuan.
Tapi dari wajah si ibu, tampak jelas bahwa itu bukan uang berlebih, mungkin hasil jualan kecil di pasar, atau tabungan yang dikumpulkan lama-lama. Ketika ibu itu pergi, Siti menatap amplop itu di tangan pengurus. Ia berharap amplop itu benar-benar akan digunakan sebagaimana mestinya. Tapi beberapa hari kemudian, saat membersihkan ruang tamu Nyai Farida, ia melihat amplop yang sama, dikenali dari tulisannya, tergeletak di meja rias. Sudah dibuka. Dan di atasnya, ada lipstik mahal yang baru dibeli. Jantung Siti berdegup kencang. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara di dalam kepalanya tak berhenti berteriak. Bagaimana bisa, uang amal dipakai untuk ini? Sore itu, ketika Nyai keluar kamar, Siti memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar. Nyai, maaf, uang sumbangan dari Bu tadi pagi, apakah sudah diserahkan ke bendahara pondok? Nyai menatapnya dengan mata tajam. Senyum di bibirnya tidak berubah, tapi nadanya dingin. Jangan banyak tanya, Siti. Urusan seperti itu bukan untukmu. Siti menunduk dalam-dalam. Iya, Nyai, maaf. Namun malamnya, ia menulis lagi di buku kecil birunya. Tangannya bergetar, tapi tekadnya kuat. Hari ini aku melihat uang sumbangan digunakan untuk membeli barang pribadi. Aku takut salah sangka, tapi semua bukti ada di depan mata. Hari berganti minggu. Pembangunan gedung baru terus berjalan, tapi anehnya, meski donasi datang setiap hari, bahan bangunan sering habis, upah tukang sering terlambat, dan dinding gedung tampak rapuh. Suatu siang, Siti mengantar teh untuk para pekerja. Ia mendengar dua di antara mereka berbincang. Katanya dana pembangunan besar, tapi semen yang dikirim campur pasir. Ya begitulah, mungkin supaya hemat. Yang penting kelihatan berdiri dulu, nanti urusan kuat atau enggak, itu belakangan. Siti tercekat. Ia menatap gedung yang sedang dibangun itu. Dindingnya masih lembab, tulang besinya tipis. Ia bukan tukang bangunan, tapi matanya cukup peka untuk tahu, sesuatu tidak beres. Malam itu, pondok kedatangan tamu lagi. Kali ini bukan pejabat, melainkan rombongan warga kampung yang datang menyerahkan donasi kolektif. Ada yang bawa beras, ada yang bawa uang tunai. Mereka datang dengan pakaian sederhana, wajah penuh harapan. Semoga jadi pahala buat kami, Nyai, kata seorang bapak tua sambil menyerahkan kantong plastik berisi uang receh. Nyai tersenyum manis. Amin, Pak. Allah pasti balas dengan surga. Siti berdiri di belakang Nyai, membawa nampan teh. Matanya menatap satu persatu wajah warga itu, wajah-wajah jujur yang percaya penuh. Ia menggigit bibirnya sendiri, menahan air mata. Kalau mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka pasti hancur. Beberapa hari setelah acara itu, Siti melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Saat ia membersihkan kamar Nyai, ia menemukan sebuah brosur di atas meja rias. Di dalamnya, tertulis jadwal perjalanan ke luar negeri, tur religi dan belanja di Timur Tengah. Tanggal keberangkatannya sama dengan minggu di mana proyek pembangunan gedung akan memasuki tahap akhir. Ia terdiam lama di depan brosur itu. Ya Allah, bisiknya pelan. Ia memegang brosur itu dengan tangan gemetar, lalu buru-buru mengembalikannya ke tempat semula. Di luar, suara tukang masih terdengar, tapi di dalam dada Siti hanya ada satu suara, ini sudah terlalu jauh. Malamnya, ia kembali menulis di buku catatannya. Uang umat mengalir deras, tapi gedung pondok rapuh. Aku tahu, aku melihat. Setiap hari semakin banyak yang disembunyikan. Aku takut, tapi jika diam, rasanya aku berkhianat pada kebenaran. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang mencuci piring di dapur, Bu Maimunah mendekat. Sit, hati-hati, ya, bisiknya. Aku tahu kamu orangnya jujur. Tapi kadang di tempat seperti ini, kejujuran bisa jadi bumerang. Siti menatapnya bingung. Maksudnya, Bu? Bu Maimunah menatap sekeliling sebelum menjawab pelan. Kadang lebih baik pura-pura buta. Karena yang benar belum tentu selamat. Kata-kata itu membuat tubuh Siti merinding. Ia tidak menjawab, hanya menatap buih sabun di tangannya yang perlahan hilang. Benarkah begitu? Haruskah aku pura-pura buta? Namun, malam itu, Siti melihat hal yang membuat tekadnya berubah.
Saat ia hendak membuang sampah di belakang rumah, ia melihat mobil hitam terparkir. Lampunya mati. Dari dalam, 2 orang menurunkan karung-karung besar ke gudang belakang. Siti mengintip dari balik tembok. Salah satu dari mereka berkata, "Ini bahan bangunan bekas proyek yang kita ambil dari gudang kota. Suruh buru-buru itu pakai aja. Asal kelihatan rapi di foto." Siti terkejut. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Bekas proyek? Berarti gedung itu dibangun dari barang sisa? Langkahnya mundur perlahan, lalu ia berlari masuk ke kamarnya. Di sana, ia menyalakan lampu kecil dan menulis cepat di buku catatannya. "Malam ini aku melihat sendiri. Barang bekas dipakai untuk pembangunan pondok. Aku tak tahu harus bagaimana. Tapi aku yakin, ini semua akan berujung pada sesuatu yang buruk." Tangannya berhenti menulis. Ia menatap keluar jendela. Angin malam berembus pelan, membawa bau debu dan semen. Gedung baru itu tampak menjulang di kejauhan, tapi bagi Siti, gedung itu bukan simbol kemajuan, melainkan tanda dari kebohongan besar yang sedang dibangun batu demi batu. Ia menatapnya lama-lama, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, kalau aku benar, lindungi aku. Tapi kalau aku salah, tunjukkan kebenarannya sebelum semuanya terlambat." Namun Tuhan seperti belum memberi jawaban. Yang ada hanya kesunyian panjang dan suara palu di kejauhan yang masih berdentang di tengah malam, suara yang akan terus menghantui Siti sampai kelak gedung itu benar-benar berdiri, atau runtuh bersama kebohongan di bawahnya. Siang itu udara pondok terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyengat, membuat debu jalanan tampak berkilau seperti bara. Siti baru saja selesai menyapu ruang tamu Nyai Farida ketika tiba-tiba terdengar suara tawa dari halaman depan. Beberapa orang laki-laki berpakaian rapi turun dari mobil hitam mengilap. Salah satunya membawa map tebal dan kamera kecil di tangan. "Wartawan," gumam Bu Maimunah yang muncul dari dapur, wajahnya tegang. Siti ikut melongo keluar jendela. Benar, salah satu dari mereka memakai kartu pers di leher. Tak lama, Nyai Farida keluar dari kamar, mengenakan jilbab berwarna ungu muda dan mukena renda putih yang dilipat rapi di tangan. Senyumnya manis, langkahnya penuh percaya diri. "Assalamualaikum, bapak-bapak, silakan duduk," katanya lembut. Wartawan itu tampak sopan. "Waalaikumsalam, Nyai. Kami dari media nasional. Mendengar kabar bahwa pembangunan asrama baru di pondok ini menjadi inspirasi banyak lembaga di Jakarta. Kami ingin meliput langsung." Senyum Nyai semakin lebar. "Masya Allah, tentu saja boleh. Ini semua berkat doa umat." Ia menoleh ke arah Siti. "Sit, tolong siapkan teh dan kue terbaik, ya. Jangan sampai tamu kecewa." "Iya, Nyai," jawab Siti cepat, menunduk dalam. Sambil menyiapkan teh, ia mendengar percakapan dari ruang tamu. Nyai Farida berbicara penuh wibawa. "Alhamdulillah, semua pembangunan berjalan lancar. Kami selalu terbuka dengan donatur, dan setiap sumbangan umat kami kelola sebaik mungkin. Tidak ada yang disia-siakan." Siti yang tengah menuang teh hampir menjatuhkan teko. Kata-kata itu seperti petir di telinganya. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kalimat, "tidak ada yang disia-siakan." Sore itu, liputan berjalan lancar. Kamera memotret setiap sudut pondok. Nyai Farida tersenyum anggun di depan gedung baru yang belum sepenuhnya selesai. Santri disuruh berbaris rapi, berfoto sambil mengangkat papan bertuliskan, "Terima kasih umat Islam Indonesia." Namun setelah para wartawan pulang, wajah Nyai berubah drastis. "Bu Maimunah, pastikan semua catatan keuangan yang lama dibersihkan. Aku tidak mau ada data yang bikin repot kalau mereka minta audit ulang." Bu Maimunah mengangguk cepat. "Baik, Nyai." Siti yang sedang menyapu terdiam. Dadanya berdebar kencang. Malamnya, saat semua penghuni pondok tertidur, Siti tak bisa memejamkan mata. Kata, "bersihkan catatan keuangan," terus berputar di kepalanya. Ia tahu, semua dokumen disimpan di lemari besi di ruang tamu Nyai, ruangan yang selalu terkunci, kecuali saat Nyai menerima tamu penting. Malam itu bulan purnama terang. Dari celah jendela dapur, Siti melihat Nyai Farida keluar dari ruang tamu membawa beberapa map.
Setelah Nyai masuk ke kamarnya, Siti melihat dengan mata kepala sendiri. Sebagian kertas di map itu dimasukkan ke dalam tas tangan, sisanya dibakar di halaman belakang. Api menari dalam kegelapan, memantulkan wajah Nyai yang dingin. Siti menahan napas dari balik tirai. Apa yang sedang dia sembunyikan? Ketika Nyai kembali ke kamar, Siti mendekat pelan-pelan. Api hampir padam. Di antara abu yang tersisa, ia melihat potongan kertas belum terbakar sempurna. Ia menunduk, menarik satu lembar yang masih utuh di tepinya. Tulisan di atasnya membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Transfer 250 juta rupiah ke rekening pribadi FF. Tangannya bergetar. FF, inisial itu jelas milik Farida Fauziah, nama lengkap Nyai. Ia buru-buru menyembunyikan potongan kertas itu di saku, lalu kembali ke kamarnya tanpa suara. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Ia menatap kertas itu berulang-ulang. Jumlah uangnya besar, sangat besar, dan jelas bukan untuk kebutuhan pondok. Ia menulis cepat di buku catatannya. Malam ini aku menemukan bukti nyata. Transfer ratusan juta ke rekening Nyai Farida. Ini bukan lagi dugaan. Tapi bagaimana aku harus melangkah? Kalau aku buka suara, aku bisa dianggap memfitnah. Keesokan paginya, Siti memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia tahu, kunci lemari besi selalu disimpan di laci kecil meja Nyai. Saat Nyai keluar menghadiri pertemuan, Siti diam-diam masuk ke ruang tamu. Tangannya dingin, keringat membasahi pelipis. Ia menatap lemari besi itu lama sebelum akhirnya memutar kuncinya dengan hati-hati. Klik. Lemari itu terbuka. Di dalamnya, puluhan map tersusun rapi, sebagian bertuliskan, donasi umum, kas pembangunan, dana operasional, tapi ada beberapa map lain tanpa label. Ia membuka salah satunya. Di dalamnya terdapat kumpulan kwitansi dan print rekening koran. Beberapa nama donatur besar tercantum dengan jumlah fantastis. Tapi di bagian bawah, ia melihat catatan tulisan tangan Nyai sendiri. Dari sumbangan A, 100 juta rupiah, 20% untuk konsumsi, 10% untuk operasional, 70% sudah disetujui dialihkan ke kegiatan pribadi. Siti menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Dialihkan ke kegiatan pribadi? Ia tahu arti kalimat itu, uang umat diselewengkan. Saat ia hendak menutup kembali lemari itu, sesuatu jatuh, amplop putih yang agak tebal. Di luar amplop tertulis, dokumen rahasia, jangan dibuka. Siti menatapnya lama. Suara hatinya berkata jangan, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia membuka pelan-pelan. Di dalamnya ada beberapa foto cetak, Nyai Farida sedang berpose di depan butik mewah di Dubai. Ada juga foto di hotel dengan tulisan Burj Al Arab. Di pojok foto tertulis tanggal, sama dengan waktu pondok mengumumkan bahwa Nyai sedang menunaikan umrah atas nama donatur. Air mata Siti menetes tanpa sadar. Ya Allah, jadi selama ini. Ia memeluk foto-foto itu, rasa kecewa menyesakkan dada. Namun sebelum ia sempat membereskan semuanya, terdengar suara langkah mendekat. Siti panik, buru-buru menutup lemari, tapi terlalu lambat. Pintu ruang tamu terbuka. Sit, suara Nyai terdengar tajam. Siti terpaku di tempat, wajahnya pucat. NG, Nyai, saya cuma mau bersihin debu. Bersihin debu di lemari besi? Nyai mendekat, tatapannya menusuk seperti pisau. Ia menarik amplop dari tangan Siti, membukanya, melihat isinya, lalu tersenyum dingin. Berani juga kamu, ya. Sudah berapa lama kamu ngintip urusan pondok? Siti mundur, air matanya mengalir. Saya cuma ingin tahu kebenaran, Nyai. Ini uang umat. Harusnya. Plak, tamparan keras mendarat di pipinya. Kamu pikir kamu siapa? Jangan pernah campuri urusan yang bukan hakmu. Siti menunduk, menahan tangis. Pipinya panas, tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Nyai menatapnya tajam, lalu berkata pelan namun tegas. Mulai malam ini, kamu jangan kerja di sini lagi. Bereskan barangmu. Aku tak butuh pembantu yang suka mencampuri urusan orang besar. Siti tidak menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan pelan ke kamarnya. Di tangan kirinya, tanpa disadari Nyai,
ia masih menggenggam satu potongan kecil kertas, bukti transfer 250 juta rupiah yang semalam ia ambil dari Abu. Di kamarnya, ia duduk diam lama. Lalu membuka buku catatannya dan menulis dengan air mata menetes di tiap huruf. Hari ini aku diusir. Tapi aku tidak menyesal. Aku sudah melihat kebenaran, dan aku tahu aku harus berbuat sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tidak bisa diam. Malam itu, Siti mengemasi barang-barangnya. Sebelum meninggalkan pondok, ia menatap sekali lagi gedung asrama baru yang berdiri megah di halaman belakang. Di bawah sinar lampu, dindingnya tampak indah, tapi Siti tahu, fondasinya rapuh, bukan karena semen, tapi karena dosa. Ia berbisik lirih, suaranya nyaris hilang ditelan angin malam. Suatu hari, kebenaran akan muncul sendiri. Dan waktu itu tiba, semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya membangun kebohongan ini. Siti melangkah keluar dari gerbang pondok tanpa menoleh lagi. Di tangannya hanya ada tas kecil dan buku catatan biru. Langit pagi itu tampak pucat. Angin berembus pelan membawa bau semen dan debu yang khas dari bangunan baru. Pondok pesantren Al-Hazini terlihat sibuk. Para santri berjalan hilir mudik dengan sarung tergulung dan kitab di tangan. Dari kejauhan, bangunan asrama baru menjulang gagah, dindingnya dicat putih mengilap, kaca jendelanya berkilau memantulkan sinar mentari. Namun, di balik kemegahan itu, Siti menyimpan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Sudah sepekan ia tidak bekerja di pondok sejak diusir oleh Nyai Farida. Tapi pagi itu, entah mengapa, langkahnya membawanya kembali ke depan gerbang Al-Hazini. Ia berdiri di seberang jalan, menatap pondok itu lama, tempat yang pernah menjadi saksi diam perjuangannya, tempat ia menumpahkan air mata dan doa. Hatinya berdesir saat melihat beberapa pekerja bangunan sibuk menumpuk semen di halaman belakang. Di antara mereka, ia mengenali wajah Pak Rojali, mandor bangunan yang dulu sempat bercerita bahwa semen dan besi pondok itu bukan dari bahan terbaik. Yang penting berdiri, Sit, katanya dulu sambil tertawa kecil. Kiai nggak mau nunggu lama. Katanya biar bisa cepat diresmikan sebelum bulan depan. Siti menggigit bibirnya, mengingat kata-kata itu. Ada sesuatu yang tidak beres sejak awal, dan kini, ia merasakannya lagi. Ia hendak pergi ketika mendengar suara teriakan santri dari arah belakang bangunan. Airnya bocor, Pak. Pipa pecah. Beberapa orang berlari ke sana, tapi Siti menahan langkahnya. Hatinya berdebar, seperti ada firasat buruk. Waktu berlalu cepat. Matahari naik ke atas kepala. Dari kejauhan, terdengar suara pengeras, Kiai Abdul Hazim, pimpinan pondok, sedang memberi ceramah di aula utama. Anak-anakku, gedung baru ini adalah bukti keikhlasan umat. Kita harus jaga, kita rawat, dan kita gunakan untuk kebaikan bersama. Sorak takbir bergema dari para santri. Wajah mereka berseri-seri, penuh harapan. Siti berdiri di balik pohon, memandang ke arah asrama baru itu. Di hatinya timbul doa lirih. Ya Allah, lindungi anak-anak ini. Jika ada keburukan di balik semua ini, tolong Engkau tunjukkan kebenarannya. Tak lama setelah itu, langit berubah mendung. Angin bertiup kencang. Para santri berlarian ke dalam asrama untuk berlindung dari hujan yang mulai turun. Guntur menggelegar, diikuti petir yang menyambar jauh di timur. Lalu, segalanya terjadi dalam sekejap. Dari arah bangunan baru, terdengar suara retakan keras. Krek, disusul teriakan panik. Tolong, tolong. Tanah bergetar ringan, diikuti dentuman besar. Bruah! Dinding sisi timur asrama runtuh seketika, menimpa kamar para santri yang masih di dalam. Debu tebal menutupi udara, membuat orang-orang tak bisa melihat apapun. Jeritan dan tangisan bersahut-sahutan. Siti membeku. Ia menatap bangunan megah itu runtuh di depan matanya. Dalam beberapa detik, tempat yang tadinya megah kini berubah jadi puing-puing abu dan besi bengkok. Ia berlari. Tanpa pikir panjang, ia menembus gerbang pondok. Orang-orang mulai berdatangan, berusaha menolong. Ambil cangkul, ambil sekop, teriak seseorang. Anak-anakku masih di dalam, tangis seorang ustaz muda yang wajahnya penuh debu. Siti menunduk, menarik potongan kayu besar dari reruntuhan, sementara air hujan membasahi seluruh tubuhnya.
Tangannya berdarah, tapi ia tak peduli. Di antara debu, ia mendengar suara lirih seorang anak kecil. "Tolong, Bu, tolong aku." Ia berlari ke arah suara itu, menggali dengan tangan kosong. Setelah beberapa saat, ia menemukan seorang santri kecil, wajahnya pucat, kakinya terjepit batu bata. "Ya Allah, sabar ya, nak." "Sabar," Siti menangis, berusaha menarik batu dengan sekuat tenaga. Beberapa warga datang membantu. Akhirnya bocah itu berhasil diselamatkan, tapi napasnya lemah. Siti memeluknya, air matanya bercampur lumpur. "Kamu kuat, nak. Kamu kuat." Tapi bocah itu hanya tersenyum samar sebelum matanya tertutup perlahan. Hujan deras terus turun, membasahi tubuh-tubuh kecil yang tergeletak di bawah tenda darurat. Ambulans berdatangan, suara sirine meraung tanpa henti. Petugas berlarian membawa korban, sebagian hidup, sebagian tak lagi bernyawa. Siti terduduk di tanah. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang terus terulang. "Ini bukan kecelakaan, ini akibat keserakahan." Beberapa jam kemudian, berita tentang runtuhnya Pondok Al-Hazini menyebar ke seluruh penjuru kota. Wartawan berdatangan, kamera menyorot setiap sudut puing. Diperkirakan lebih dari 70 santri menjadi korban. Penyebab sementara, struktur bangunan tidak kuat menahan beban lantai atas. Siti berdiri di tepi kerumunan, mendengarkan semua itu sambil menunduk. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan pada dunia bahwa semua ini sudah ia duga. Tapi siapa yang mau mendengar? Siapa yang akan percaya pada seorang mantan pembantu yang bahkan sudah diusir dengan hina? Sore itu, Nyai Farida muncul di depan media. Wajahnya sendu, mata berkaca-kaca, mengenakan gamis hitam dan kerudung putih. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka atas musibah ini. Semua ini takdir Allah," katanya dengan suara lirih. Kamera menyorot wajahnya yang tampak begitu tulus. Tapi Siti tahu, di balik air mata itu, ada sesuatu yang lain. Ia mengenali nada suaranya, bukan sedih, tapi panik. Panik karena kebohongan besar yang selama ini disembunyikan mulai terancam terbongkar. Malam tiba, dan pondok yang dulu penuh cahaya kini berubah gelap gulita. Bau kematian masih terasa. Siti duduk di tangga masjid, tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Dalam diam, ia membuka buku catatan birunya. Tangan yang kotor oleh lumpur tetap menulis, walau huruf-hurufnya bergetar. Hari ini pondok runtuh. Bukan hanya bangunannya, tapi juga kehormatan orang-orang di dalamnya. 71 nyawa melayang, sebagian besar anak-anak yang bahkan belum tahu apa itu dosa. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tenggelam oleh raungan sirine. Ia berhenti menulis, menatap langit yang mulai cerah kembali. Di antara awan, matahari senja muncul pelan, seolah ingin memberi cahaya kecil di tengah kehancuran. Seorang polisi menghampirinya. "Ibu kerja di sini?" Siti menatapnya singkat. "Dulu, Pak." Polisi itu mengangguk. "Kalau ibu tahu sesuatu tentang pembangunan gedung ini, kami mohon bantuannya. Ada dugaan kelalaian berat." Siti terdiam lama, menatap buku di pangkuannya. Mungkin saya tahu sesuatu, Pak. Tapi saya harus yakin dulu, kalau saya bicara, saya tidak akan dibungkam." Polisi itu menghela napas panjang. "Kami hanya ingin kebenaran, Bu. Tak ada yang lebih penting dari itu." Siti mengangguk perlahan. Malam itu, ia kembali ke rumah kontrakannya yang sempit di pinggir kota. Di dalam kamar, ia duduk di lantai, membuka kembali potongan kertas yang dulu ia simpan dari abu pembakaran. Ia menatap angka ratusan juta itu sekali lagi. Air matanya menetes. "Ya Allah, jika Engkau izinkan, aku akan buka semuanya. Tapi beri aku kekuatan. Aku hanyalah perempuan biasa, tapi aku tak sanggup lagi melihat kebohongan mengorbankan nyawa orang-orang tak berdosa." Siti memejamkan mata, menggenggam potongan kertas itu erat. Di luar, suara hujan reda, digantikan nyanyian jangkrik malam. Tapi di dalam hatinya, badai baru saja dimulai. Ia tahu, setelah hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena runtuhnya pondok bukan akhir dari segalanya,
justru menjadi awal dari pertempuran panjang antara kebenaran dan kebohongan yang selama ini menjeratnya. Sudah 3 hari sejak tragedi besar itu mengguncang pondok pesantren Al-Hazini. Namun suara tangis dan jerit para keluarga korban masih terus terngiang di kepala Siti. Ia tak bisa tidur. Tiap kali memejamkan mata, bayangan reruntuhan dan wajah anak-anak yang terjebak di bawahnya kembali menghantui. Pagi itu, kabar duka terus berulang di televisi. Jumlah korban tewas kini mencapai 71 orang, sebagian besar santri usia belasan tahun. Polisi telah memasang garis kuning di sekitar area pondok. Dugaan awal, kualitas bangunan yang buruk dan penyalahgunaan dana pembangunan. Siti menatap layar dengan mata sembab. Ia duduk di lantai rumah kontrakannya, menatap foto para korban di berita. Di antara mereka, ia mengenali wajah Hasan, bocah yang dulu sering membantunya mengupas bawang di dapur. "Hasan, maafin Bu Siti, nak. Kalau saja dulu ibu berani bicara, mungkin semua ini nggak akan terjadi," bisiknya sambil menahan tangis. Namun penyesalan tidak bisa memutar waktu. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah satu hal, mengatakan kebenaran. Siti menggenggam buku catatan birunya, catatan yang berisi bukti, tanggal, dan nama-nama yang ia tulis sejak pertama kali curiga pada Nyai Farida. Ia tahu catatan itu satu-satunya kekuatan yang ia miliki. Tapi di saat yang sama, benda itu juga bisa jadi alasan ia diburu. Siang itu, 2 orang laki-laki datang ke rumah kontrakannya. Mereka berpakaian rapi, memakai peci hitam, dan mengaku sebagai utusan dari pondok. "Ibu Siti, kami datang dengan niat baik," kata salah satu dari mereka dengan senyum kaku. "Kiai Abdul Hazim ingin meminta maaf atas kesalahpahaman yang pernah terjadi. Beliau juga ingin memberi bantuan uang untuk ibu, sebagai tanda terima kasih karena dulu pernah mengabdi di pondok." Siti terdiam. Suaranya tenang, tapi matanya tajam. "Bantuan uang? Untuk apa? Saya bukan korban, Pak. Yang meninggal itu anak-anak tak berdosa. Kalau mau bantu, bantu keluarga mereka." Pria itu saling pandang dengan temannya. "Kami hanya menyampaikan amanah. Lagi pula, Ibu Siti kan pernah dengar banyak hal. Kami harap tidak ada salah paham yang bisa memperburuk nama baik pondok. Dunia ini kecil, Bu, lebih baik kita saling menjaga." Nada suaranya berubah pelan tapi menusuk, seperti ancaman halus yang disamarkan sebagai saran. Siti berdiri. "Saya cuma tahu yang saya lihat, Pak. Dan saya nggak akan lupa apa yang saya dengar. Kalau memang pondok nggak salah, kenapa harus takut saya bicara?" Kedua pria itu tersenyum hambar. "Kami pamit dulu, Bu." Begitu mereka pergi, Siti langsung mengunci pintu. Tangannya gemetar. Ia tahu, itu bukan sekadar kunjungan sopan, tapi peringatan. Malamnya, suara motor mondar-mandir di depan rumahnya. Lampu depan kendaraan itu menyala lama, lalu mati. Beberapa kali terdengar suara bisikan dari luar. Siti memeluk bantalnya, tubuhnya bergetar. "Ya Allah, lindungi aku," lirihnya sambil menatap jendela yang bergoyang diterpa angin. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintunya keras-keras. "Tok, tok, tok." Siti mendekat perlahan, menatap dari celah tirai. Tak ada siapapun. Ia menunggu, lalu membuka pintu sedikit. Di depan rumahnya, tergeletak sebuah amplop coklat tanpa nama. Ia menunduk, mengambilnya dengan hati-hati. Saat dibuka, isinya membuat tubuhnya lemas. Di dalam amplop itu ada potongan kertas dengan tulisan tangan kasar. "Berhenti bicara atau kau akan menyusul mereka yang sudah mati." Siti menutup mulutnya menahan jerit. Kakinya gemetar. Ia menjatuhkan diri di lantai, air mata menetes deras. "Ya Allah, mereka tahu aku tahu segalanya." Selama berjam-jam ia hanya duduk diam di sudut kamar, menatap catatan birunya. Setiap kalimat di buku itu kini terasa seperti bom waktu, bisa meledak kapan saja. Namun ketakutannya berubah menjadi keberanian kecil. Ia tahu, kalau ia diam, semuanya akan berakhir begitu saja. Dan mereka yang bersalah akan terus bebas. Sore itu, dengan hati berdebar, Siti berangkat ke kantor polisi. Di ruang penyidik, Siti duduk berhadapan dengan seorang perwira muda. Wajahnya lembut, namun tegas. "Ibu Siti,
saya sudah dengar cerita ibu dari warga. Katanya ibu punya informasi penting soal pembangunan pondok itu. Betul begitu? Siti mengangguk pelan. Saya cuma orang kecil, Pak. Tapi saya lihat dan saya dengar hal-hal yang gak bisa saya abaikan. Ia mengeluarkan buku catatannya, lalu potongan kertas bukti transfer yang dulu ia simpan. Ini, semua saya catat. Mulai dari sumbangan masuk sampai pengalihan uang yang dilakukan oleh Nyai Farida. Termasuk perjalanan ke luar negeri yang katanya untuk umrah, padahal ternyata liburan. Penyidik itu menatap serius. Ia membuka lembar demi lembar catatan Siti. Kalau semua ini benar, ibu tahu nggak akibatnya? Siti menatap lurus. Tahu, Pak. Saya mungkin akan diburu, difitnah, mungkin juga dibunuh. Tapi lebih baik saya mati jujur daripada hidup dengan kebohongan. Ruangan hening. Penyidik itu mengangguk pelan. Kami akan tindak lanjuti, Bu. Tapi untuk sementara, tolong jangan kemana-mana. Dan hati-hati, kasus ini besar. Malamnya, Siti pulang dengan langkah berat. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang. Di kejauhan, ia mendengar suara azan Isya menggema dari surau kecil di ujung gang. Suara itu menenangkan hatinya, tapi hanya sebentar. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Siti ragu-ragu, lalu mengangkatnya. Halo? Tak ada jawaban. Hanya suara napas berat di seberang. Halo? Siapa ini? Tiba-tiba suara laki-laki serak terdengar. Berani sekali kamu, Sid. Kamu pikir polisi bisa melindungimu? Tutup mulutmu sebelum terlambat. Klik. Telepon terputus. Siti memandang layar ponsel dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Ada kemarahan yang menyala dalam dirinya. Ia menatap cermin kecil di dinding, melihat wajahnya sendiri, lelah, kusut, tapi matanya tajam seperti bara. Aku nggak akan mundur. Kalian bisa ancam aku, tapi aku sudah lihat kebenaran. Aku nggak akan diam lagi. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar bahwa kepolisian telah memanggil beberapa pengurus pondok untuk dimintai keterangan. Media mulai menggali kasus dana pembangunan. Namun bersamaan dengan itu, fitnah terhadap Siti mulai beredar. Ada yang bilang Siti iri karena dipecat. Ada yang menuduhnya mencuri uang pondok. Bahkan ada yang menyebarkan foto lamanya saat bekerja, dengan caption hinaan. Siti menangis membaca komentar-komentar di media sosial. Dasar pembantu haus perhatian. Pasti mau numpang terkenal. Kalau pondok salah, buktinya mana? Hatinya perih. Dunia seolah membalikkan punggung. Ia yang jujur dianggap pembohong, sedangkan yang bersalah justru dipuja. Namun di tengah keputusasaan itu, seseorang datang, wartawan muda bernama Raffi, yang dulu pernah meliput pondok. Saya tahu siapa ibu. Saya tahu ibu bukan pendusta, katanya ketika bertemu Siti di warung kecil. Dari mana kamu tahu? Tanya Siti ragu. Karena saya pernah diusir waktu coba liput keuangan pondok itu. Saya punya rekaman lama, tapi saya butuh bukti tambahan, seperti yang ibu punya. Siti menatapnya lama. Dalam hatinya ada sedikit harapan. Kalau begitu, kita kerjakan ini sama-sama, katanya pelan. Saya nggak mau uang darah anak-anak itu menguap begitu saja. Raffi mengangguk mantap. Saya janji, Bu. Kebenaran ini akan keluar, apapun risikonya. Siti menatap langit sore yang mulai merah. Hembusan angin membawa aroma hujan, dan di kejauhan terdengar suara azan maghrib. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berbisik, Ya Allah, aku tahu jalan ini berat. Tapi kalau engkau izinkan, biarkan aku bertahan. Malam itu hujan turun deras di desa Cikareo. Jalanan becek, lampu-lampu rumah redup, dan suara petir menggema seolah menegaskan bahwa langit pun ikut resah. Di dalam rumah kontrakan kecil, Siti duduk di meja kayu bersama Raffi, wartawan muda yang kini menjadi satu-satunya orang yang ia percaya. Di hadapan mereka terbuka tumpukan kertas, buku catatan biru, dan flash disk kecil warna hitam. Siti memegang flash disk itu erat. Jemarinya gemetar. Ini, semua data yang pernah saya simpan waktu masih kerja di pondok.
Kwitansi sumbangan, laporan keuangan, nama donatur, sampai foto Nyai Farida waktu di luar negeri. Semuanya ada di sini. Raffi menatap benda kecil itu dengan mata berbinar. Bu, kalau benar isinya seperti yang ibu bilang, ini bisa jadi bukti besar. Tapi kita harus hati-hati. Saya yakin orang-orang itu sedang cari ibu. Siti mengangguk pelan. Aku tahu, Nak. Aku bahkan gak bisa tidur tenang sejak amplop ancaman itu datang. Tapi kalau aku diam, dosa ini gak akan pernah berhenti. Ia menatap jendela yang basah oleh air hujan. Di luar sana, bayangan-bayangan gelap seperti menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Keesokan paginya, Siti dan Raffi pergi ke kota untuk menemui seseorang dari tim penyidik yang bersedia membuka kasus ini lebih dalam, Kombes Ade Irawan. Pertemuan dilakukan diam-diam di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan raya. Kombes Ade datang tanpa seragam, hanya mengenakan jaket kulit hitam dan topi polos. Wajahnya tegas tapi tenang. Saya sudah dengar laporan dari penyidik daerah, katanya pelan sambil menatap Siti. Tapi saya butuh bukti kuat untuk bawa kasus ini ke pusat. Kalian bawa sesuatu? Raffi mengeluarkan flash disk hitam itu dari saku. Semua data ada di sini, Pak. Kombes Ade menatapnya lama. Kalau ini benar, kalian sedang bermain api. Banyak yang punya kepentingan di balik pondok itu, bukan cuma Nyai Farida dan suaminya, tapi juga pejabat yang menerima bagian dari sumbangan umat. Siti tercekat. Astagfirullah, jadi ini semua bukan cuma soal pondok. Kombes Ade menggeleng pelan. Tidak, Bu. Ini jaringan besar. Dan kalian baru menyentuh permukaannya saja. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara hujan rintik di atap warung yang terdengar. Baik, Pak, kata Raffi mantap. Kalau kami berhenti sekarang, anak-anak yang mati itu akan tetap dikubur tanpa kebenaran. Kami nggak bisa diam. Kombes Ade menatap keduanya, lalu mengangguk pelan. Saya akan lindungi kalian sebisa mungkin. Tapi tolong, jangan bocorkan data ini ke media dulu. Kami harus periksa satu persatu. Sore harinya, Siti pulang lebih dulu ke kontrakannya. Raffi berjanji akan mengirimkan salinan data ke tempat aman malam itu. Namun menjelang maghrib, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat Siti membuka pintu rumah, ia melihat isi kamarnya berantakan. Laci terbuka, lemari terbalik, bahkan buku catatan birunya hilang. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ya Allah, catatanku. Ia berlari ke meja, membuka laci di bawah kasur, tempat biasa ia menyembunyikan flash disk cadangan. Tapi kosong. Belum sempat berpikir panjang, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal lagi. Dengan tangan gemetar ia menjawab, "Halo?" Suara perempuan terdengar dari seberang, lembut tapi dingin. Kau pikir bisa melawan kami dengan catatan kecilmu, Sid? Semua yang kau punya sudah di tangan kami. Diamlah, sebelum semuanya benar-benar hancur. Siti menahan napas. Siapa kamu? Kau tahu siapa aku? Klik. Siti menjatuhkan ponselnya. Kakinya lemas. Ia tahu betul suara itu. Itu Nyai Farida. Malam itu Siti bersembunyi di rumah tetangga. Ia terlalu takut untuk kembali ke rumahnya sendiri. Namun di tengah ketakutan, sebuah pesan masuk dari Raffi. Bu, saya sempat buat salinan datanya. Tapi saya curiga kita diikuti. Saya sembunyi di rumah kos di belakang terminal. Jangan keluar dulu. Siti langsung membalas, jaga diri, Nak. Jangan sampai ketahuan. Besok pagi kita ke kantor polisi bareng. Tapi keesokan paginya, pesan Raffi tak pernah dibalas lagi. Nomornya mati. Akunnya hilang. Siti mencoba menelepon berulang kali, tapi selalu gagal. Hatinya mulai panik. Ia tahu sesuatu yang buruk terjadi. Dan benar saja, siang itu, berita online muncul. Wartawan ditemukan tewas di kamar kos di kawasan terminal. Diduga bunuh diri. Siti berteriak histeris saat membaca berita itu. Ia tak percaya. Tidak mungkin. Raffi nggak mungkin bunuh diri. Dia takut sama cicak pun nggak, apalagi mati begini. Air matanya pecah. Ia memukul-mukul meja sambil menangis keras. Ya Allah, kenapa orang baik selalu dibungkam?
Kenapa kebenaran selalu dibunuh sebelum sempat bicara? Ia menatap foto Raffi yang tersebar di berita. Di antara rasa sedih dan marah, tumbuh satu tekad baru. Kalau mereka pikir aku akan berhenti karena Raffi mati, mereka salah besar. Siti pergi dari kontrakannya malam itu juga. Ia membawa sedikit pakaian, uang pas-pasan, dan selembar kertas berisi alamat yang ditulis Raffi sebelum meninggal. Alamat itu mengarah ke seseorang bernama Pak Wicaksono, mantan bendahara pondok yang dulu mengundurkan diri secara misterius. Perjalanan menuju rumah Pak Wicaksono terasa panjang dan mencekam. Ia harus menumpang truk sayur, berjalan kaki di tengah kabut, dan menghindari bayangan orang-orang yang seperti terus mengikutinya. Saat tiba di rumah kayu tua di tepi kebun teh, seorang pria tua membukakan pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan gerak-geriknya penuh waspada. "Siti," suaranya serak. "Kamu datang juga akhirnya. Saya kira kamu sudah, ya, seperti yang lain." "Yang lain?" tanya Siti dengan cemas. "Yang berani buka mulut. Mereka semua hilang. Termasuk pengawas proyek dan satu tukang bangunan. Aku kabur karena tahu siapa dalangnya." Siti menatapnya tajam. "Tolong katakan padaku, Pak. Siapa dalangnya?" Pak Wicaksono menatap sekeliling, lalu berbisik. "Bukan cuma Nyai Farida. Ada orang besar di Jakarta yang biayai semua ini. Uang sumbangan umat mengalir lewat pondok, sebagian untuk pembangunan, tapi sebagian lagi untuk kampanye politik dan proyek fiktif. Dan semua bukti masih ada di catatan pembukuan lama." Siti terpaku. "Catatan itu di mana sekarang?" Pria tua itu menunjuk ke peti kayu di bawah lantai. "Di situ. Tapi kalau kamu ambil, hidupmu nggak akan tenang lagi." Siti menunduk. "Hidupku sudah nggak tenang sejak mereka bunuh anak-anak itu." Ia membuka peti kayu itu, dan di dalamnya terdapat map lusuh berisi dokumen asli, bukti transfer, tanda tangan pejabat, dan surat perintah pencairan dana. Namun sebelum sempat menutup peti, suara langkah kaki terdengar di luar. Pak Wicaksono memandang Siti dengan wajah panik. "Mereka datang. Cepat, bawa itu dan lari lewat pintu belakang." Tapi baru saja Siti menggenggam map itu, suara letusan senjata terdengar. Dor! Tubuh Pak Wicaksono terhuyung dan jatuh ke lantai, darah mengalir di dada kirinya. "Pak Wicaksono!" Siti menjerit sambil berlutut, mengguncang bahunya. Dengan napas tersisa, pria tua itu berbisik, "Jangan, biarkan mereka menang." Kemudian matanya tertutup, tubuhnya diam. Siti menggigit bibir, menahan tangis yang membakar dada. Ia meraih map bukti itu, menutup pintu belakang, dan berlari ke gelapnya malam di tengah hujan deras. Di kejauhan, sorot lampu mobil mengejarnya. Suara mesin meraung. Orang-orang berjas hitam turun dan berteriak, "Tangkap dia! Jangan sampai lolos!" Siti berlari sekuat tenaga, kakinya terpeleset di lumpur, tapi ia terus bangkit. Map lusuh itu ia peluk erat di dada, seolah itu nyawanya sendiri. Petir menyambar di langit, menerangi wajahnya yang penuh lumpur dan air mata. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, kalau aku harus mati malam ini, biarkan kebenaran ini sampai ke tangan yang benar." Malam berganti dini hari. Embun turun menutupi dedaunan, dan kabut menggantung di lereng kebun teh. Di tengah sunyi itu, langkah kaki Siti terdengar tergesa di antara semak basah. Nafasnya berat, bajunya kotor, dan map coklat di dadanya basah oleh keringat serta hujan yang belum kering. Ia sudah berlari sejak semalam, menembus hujan, menembus ketakutan. Kakinya lecet, tapi ia tak berhenti. Setiap kali ia ingin menyerah, wajah Raffi dan Pak Wicaksono terbayang, wajah dua orang yang mati karena mencoba mengatakan kebenaran. "Aku tidak boleh mati sia-sia seperti mereka." Gumamnya pelan, di antara napas tersengal. Langit mulai memerah. Siti bersembunyi di gubuk kayu dekat sungai kecil. Ia membuka map yang ia peluk semalaman. Di dalamnya terdapat berlembar-lembar dokumen resmi dengan cap lembaga dan tanda tangan pejabat. Semua tertulis rapi, daftar sumbangan, aliran dana, dan jumlah uang yang dialihkan ke rekening pribadi Nyai Farida dan beberapa nama lain yang tak asing. Matanya membesar ketika membaca satu nama di antara lembar-lembar itu. "Astagfirullah,
Pak Bupati? Tangannya bergetar. Ia tahu, kalau nama sebesar itu terlibat, maka apapun yang ia lakukan akan mengancam nyawanya. Namun justru disitulah ia sadar, semua penderitaan selama ini bukan hanya soal ketamakan, tapi tentang sistem yang rusak dari akar. Ia menutup map itu rapat-rapat, menatap ke arah timur di mana matahari mulai muncul. Kalau aku harus mati, setidaknya aku mati dengan membawa kebenaran. Sore harinya, Siti akhirnya sampai di kota. Ia menumpang truk sayur yang kebetulan lewat dan turun di dekat kantor berita tempat Raffi dulu bekerja. Pintu kantor tertutup, tapi seorang penjaga tua mengenalinya. Bu Siti, dulu sering kesini sama Raffi, kan? Astaga, ibu kemana aja? Kami kira ibu juga. Siti menggeleng pelan. Saya masih hidup, Pak. Dan saya datang untuk selesaikan urusan Raffi. Ia menunjukkan map lusuh itu. Tolong panggil siapapun yang masih berani menulis kebenaran. Kita harus buka semua ini ke publik. Penjaga itu menatapnya lama, lalu mempersilakan masuk. Tak lama kemudian, seorang editor muda datang menemuinya, wajahnya tegang tapi bersemangat. Bu, kami tahu soal kasus pondok itu. Tapi polisi belum berani bergerak. Katanya kurang bukti. Kalau memang ibu punya sesuatu, kami siap bantu. Siti mengangguk. Saya punya semuanya. Ia menyerahkan map itu ke meja redaksi. Editor itu membuka satu persatu lembar dokumen, matanya melebar. Ya Tuhan, ini bukti transfer langsung. Dan ada tanda tangan pejabat tinggi di sini. Siti menatapnya tajam. Tolong sebarkan. Jangan tunda-tunda. Kalau kalian menunggu, mereka akan datang dan menghapus semuanya, termasuk saya. Sebelum sempat mereka memutuskan langkah berikutnya, suara ban mobil berhenti di depan gedung. Dari jendela, tampak beberapa pria berpakaian gelap keluar. Salah satu membawa tas besar, dan di pinggang mereka terlihat jelas gagang senjata. Editor itu panik. Bu, mereka pasti dari pihak pondok. Kita harus pergi sekarang. Siti menarik napas panjang. Tidak. Kalau aku kabur lagi, semua ini percuma. Aku akan tetap bicara. Ia melangkah menuju pintu depan dengan wajah tegar. Orang-orang itu masuk dan langsung menatapnya tajam. Salah satu berkata dengan suara datar, Ibu Siti, ikut kami. Ada yang ingin bicara. Siti menatap balik, tidak gentar. Saya tidak akan ikut siapapun. Saya hanya akan bicara pada polisi, atau pada dunia. Orang itu mendekat, suaranya semakin dingin. Jangan buat ini jadi sulit. Tapi sebelum tangan mereka sempat menyentuh Siti, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Dari sisi lain jalan, beberapa mobil polisi berhenti, dan Kombes Ade Irawan keluar bersama beberapa anggota. Tangkap mereka, serunya lantang. Kekacauan terjadi seketika. Beberapa pria bersenjata mencoba kabur, tapi polisi berhasil mengepung mereka. Di tengah kericuhan itu, Siti berdiri tegak, air matanya menetes tanpa ia sadari. Kombes Ade menghampirinya. Bu Siti, saya sudah dapat kabar dari wartawan yang masih loyal sama Raffi. Kalian luar biasa. Sekarang biar kami yang urus sisanya. Siti menatapnya dengan suara bergetar, Pak, ini semua benar-benar berakhir. Kombes Ade mengangguk. Belum, Bu. Tapi mulai hari ini, kebenaran sudah terbuka. 2 hari kemudian, berita besar meledak di seluruh media nasional. Headline utama. Dana sumbangan Pondok Al-Hazini disalahgunakan. Pejabat dan Nyai Farida ditangkap. Video penggerebekan tersebar di televisi dan internet. Wajah Nyai Farida terekam jelas, kerudungnya kusut, matanya merah, dan suaranya bergetar saat berteriak. Fitnah. Ini semua fitnah. Namun bukti yang ditemukan tak bisa disangkal. Puluhan dokumen asli, bukti transfer, dan kesaksian saksi mata termasuk dari Siti membuat semuanya runtuh seperti bangunan pondok yang dulu mereka banggakan. Di layar kaca, Siti melihat berita itu sambil duduk di rumah aman milik kepolisian. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia teringat wajah Raffi yang tersenyum di hari pertama mereka bertemu, teringat Pak Wicaksono yang mati di depannya, dan anak-anak pondok yang tidak pernah sempat pulang. Akhirnya, mereka bisa tenang, bisiknya lirih.
Kombes Ade datang membawa secangkir teh hangat. Ibu sudah resmi dilindungi negara. Tapi hidup ibu tidak akan sama lagi setelah ini. Banyak orang yang masih sakit hati. Siti tersenyum samar. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu, kalau kebenaran memang harus dibayar mahal. Ia menatap keluar jendela. Langit sore tampak cerah, tak ada lagi hujan, hanya cahaya jingga yang hangat. Selama ini saya pikir saya cuma pembantu, orang kecil yang gak punya arti. Tapi ternyata, suara sekecil apapun bisa mengguncang tembok yang paling kokoh. Kombes Ade tersenyum bangga. Ibu bukan cuma pembantu, Bu Siti. Ibu penyelamat. Tanpa ibu, anak-anak itu akan tetap dianggap korban kecelakaan. Siti menunduk. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Saya hanya ingin mereka tahu, bahwa Allah tidak pernah tidur. Beberapa minggu kemudian, Pondok Al-Hazini tampak sepi. Puing-puing bangunan sudah dibersihkan, tapi di tanah itu kini berdiri sebuah tugu kecil bertuliskan, untuk 71 santri yang meninggal dalam runtuhnya pondok. Kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ia tetap datang. Siti datang sendirian sore itu. Ia membawa bunga melati dan menundukkan kepala di depan tugu. Maafkan ibu yang terlambat menyuarakan semuanya, bisiknya. Sekarang, kalian bisa tidur dengan tenang. Dan aku akan terus menjaga agar kebenaran ini tidak dikubur lagi. Angin berembus pelan, membawa aroma melati dan tanah basah. Di langit, matahari terbenam perlahan, meninggalkan warna oranye lembut, seolah langit ikut berdoa bersama Siti. Dan di tengah keheningan itu, ia tahu, meski hidupnya tidak akan kembali seperti dulu, ia telah melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang akan diingat selamanya. Siti duduk di ruang tahanan yang dingin dan berbau lembab. Suara tetesan air dari langit-langit terdengar pelan namun menusuk telinganya seperti jarum waktu yang terus mengingatkan, semua ini nyata. Bukan mimpi. Bukan sekadar cerita di luar sana. Ia kini resmi menjadi saksi utama dalam kasus korupsi yang mengguncang pondok pesantren Al-Hazini. Malam itu, hujan turun deras di luar, menimpa jeruji besi yang berkarat. Petir menyambar, sesekali menerangi wajah Siti yang tampak lelah namun tegas. Tatapannya kosong menembus kegelapan, seolah ia sedang menatap kembali masa lalu yang berputar di kepalanya. Setiap suara, setiap bisikan Nyai Farida, setiap amplop yang berpindah tangan, semua kembali bergema, membangkitkan rasa bersalah dan sekaligus keberanian yang tak pernah ia sadari punya. Bu Siti, suara seorang perempuan memecah sunyi. Itu adalah Rina, penyidik muda dari kepolisian yang sejak awal menangani kasus ini. Besok pagi sidang dimulai. Ibu siap? Siti tersenyum lemah. Saya sudah siap, Nak. Kalau bukan saya yang bicara, siapa lagi yang akan menegakkan kebenaran untuk anak-anak itu? Rina menatap Siti dengan hormat. Ibu tahu, apa yang ibu lakukan ini berisiko besar. Nyai Farida masih punya pengaruh kuat di luar sana. Biarlah, jawab Siti dengan suara serak. Saya tidak takut lagi. Dulu saya takut karena saya pikir saya hanya pembantu, suara saya tidak berarti. Tapi setelah semua yang saya lihat, saya tahu, diam itu dosa. Rina terdiam. Kalimat itu menggema dalam ruang sempit itu seperti mantra kebenaran. Keesokan harinya, ruang sidang penuh sesak. Wartawan, tokoh agama, dan warga sekitar tumpah ruah. Semua mata tertuju pada satu sosok, Nyai Farida, yang kini duduk di kursi terdakwa. Wajahnya tetap tersenyum anggun, dengan jilbab rapi dan tatapan tenang, seolah ia masih pemilik kekuasaan. Di sampingnya, beberapa pengacara berbisik pelan, menyiapkan strategi pembelaan. Siti dipanggil naik ke kursi saksi. Langkahnya pelan, tapi mantap. Setiap langkah terasa berat seperti memikul masa lalu yang panjang. Ia tahu, apa yang akan diucapkannya hari ini akan mengubah segalanya, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang selama ini mempercayai pondok itu. Jaksa mulai bertanya, Ibu Siti, bisa Ibu ceritakan kembali, dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi di pondok? Siti menarik napas panjang. Saya bekerja di rumah Nyai Farida selama lebih dari 10 tahun. Saya melihat sendiri bagaimana uang sumbangan umat digunakan bukan untuk pembangunan pondok, tapi untuk keperluan pribadi.
tas, perhiasan, perjalanan ke luar negeri, bahkan rumah baru di kota. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdecit. "Apakah ibu memiliki bukti atas pernyataan ibu?" tanya jaksa lagi. Siti menatap ke arah tas kecil yang dibawakan Rina tadi pagi. "Semua ada di sini," katanya sambil mengeluarkan buku catatan lusuh, catatan rahasia yang dulu ia sembunyikan di bawah tumpukan baju di kamar pembantu. "Ini catatan saya selama bekerja di rumah itu. Semua tanggal, semua nama penyumbang, dan berapa yang digunakan untuk keperluan pribadi, saya tulis semuanya di sini." Riuh rendah mulai terdengar di ruang sidang. Kamera-kamera berputar. Wartawan menulis cepat. Nyai Farida tampak masih berusaha tersenyum, tapi jari-jarinya gemetar di atas meja. Ia menatap Siti tajam, tapi Siti tidak menghindar. Tatapan itu dulu mampu membuatnya ketakutan. Kini tidak lagi. "Kenapa baru sekarang ibu bicara?" tanya hakim dengan nada lembut namun penuh wibawa. Siti menunduk, matanya berkaca-kaca. "Karena dulu saya pengecut, Yang Mulia. Saya takut kehilangan pekerjaan, takut diancam, takut dicap durhaka kepada majikan. Tapi setelah pondok itu runtuh, setelah 71 anak meninggal, saya sadar, saya tidak bisa menutup mata lagi." Tangis terdengar di antara bangku penonton. Beberapa orang menunduk, beberapa lainnya memeluk diri mereka sendiri. Hakim mengangguk pelan. "Terima kasih, Ibu Siti. Kesaksian Anda akan dicatat sebagai bagian penting dalam persidangan ini." Malam setelah sidang, Siti kembali ke ruang tahanannya. Tapi kali ini suasananya berbeda. Ia bukan lagi tawanan rasa bersalah, ia saksi kebenaran. Rina datang lagi, membawa kabar. "Bu Siti," katanya lembut. "Hakim memutuskan ibu mendapat perlindungan khusus. Dan, catatan ibu sudah menjadi bukti utama dalam kasus ini." "Terima kasih." Siti tersenyum samar. "Saya tidak butuh terima kasih, Nak. Saya hanya ingin anak-anak itu bisa tenang di sana. Dan semoga, setelah ini, tidak ada lagi pondok yang dibangun di atas kebohongan." Rina menunduk hormat, lalu pergi meninggalkan ruang itu. Siti menatap langit malam dari balik jeruji. Cahaya bulan menembus celah besi, jatuh di wajahnya yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti merasa benar-benar bebas, meski ia masih di balik jeruji. Karena kebenaran, meski menyakitkan, telah memerdekakannya. Kadang, kejujuran tidak datang dari mereka yang berkuasa, tapi dari mereka yang paling kecil dan terpinggirkan. Karena hanya mereka yang berani kehilangan segalanya demi kebenaran. 3 bulan telah berlalu sejak vonis dijatuhkan. Nyai Farida dinyatakan bersalah atas penggelapan dana sumbangan umat dan dijatuhi hukuman belasan tahun penjara. Namanya yang dulu diagungkan kini hanya menjadi bisik-bisik penuh getir di antara warga. Pondok pesantren Al-Hazini yang pernah berdiri megah kini tinggal puing-puing, menjadi saksi bisu dari keserakahan manusia yang menyamar dalam pakaian suci. Namun, di balik semua kehancuran itu, secercah cahaya mulai muncul. Siti berjalan pelan di antara reruntuhan pondok yang sudah dibersihkan. Angin sore membawa bau tanah dan debu kayu yang masih tersisa. Langkahnya terhenti di depan papan nama pondok yang setengah patah, huruf-hurufnya terkelupas, tapi masih terbaca samar, Al-Hazini. Air matanya menetes tanpa suara. Ia menunduk, menyentuh papan itu dengan jemari yang dulu hanya sibuk mencuci piring dan menyapu lantai rumah Nyai Farida. Kini, tangan itu menjadi saksi dari kebangkitan. "Bu Siti," panggil seseorang dari belakang. Siti menoleh. Seorang pemuda datang mendekat dengan senyum ramah. Namanya Hasan, salah satu santri yang selamat dari tragedi runtuhnya pondok. Kini ia bersama beberapa warga sedang berusaha membangun kembali tempat itu, bukan dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran. "Alhamdulillah ibu datang. Kami baru saja memulai perataan tanah di sisi barat," katanya sambil menunjukkan arah di mana beberapa orang sedang bekerja. Siti tersenyum. "Kalian hebat. Dulu ibu pikir pondok ini akan hilang selamanya. Tapi ternyata, kalian masih mau melanjutkan perjuangan." Hasan mengangguk, matanya berbinar. "Kami belajar dari apa yang terjadi, Bu. Pondok ini tidak akan lagi dibangun di atas kebohongan. Semua sumbangan akan dicatat dan diumumkan terbuka.
Kami ingin menjadikan tempat ini benar-benar suci, seperti dulu seharusnya. Siti menatap wajah muda itu dengan rasa haru. Di matanya, ia melihat harapan. Sesuatu yang dulu ia pikir telah mati bersama reruntuhan pondok. Beberapa hari kemudian, Siti diundang ke acara peletakan batu pertama pembangunan ulang pondok. Masyarakat datang berbondong-bondong. Tidak ada pejabat, tidak ada sambutan megah, hanya doa sederhana yang dipimpin oleh seorang ustaz tua. Saat namanya dipanggil untuk memberi sambutan singkat, Siti sempat menolak. "Saya ini siapa, Pak Ustaz? Hanya pembantu, bukan orang berilmu." Namun ustaz itu tersenyum. Justru karena Ibu Siti bukan siapa-siapa, kata-kata ibu akan didengar dengan hati. Siti melangkah ke depan, berdiri di hadapan warga yang memandangnya dengan penuh hormat. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan ketulusan. Ia menatap langit sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara pelan tapi tegas. "Saya pernah tinggal di dalam rumah yang penuh kemewahan, tapi kosong dari kejujuran. Saya pernah diam karena takut, dan dari diam itu lahirlah bencana. Hari ini, saya ingin berkata, jangan pernah biarkan takut membuat kita membisu. Karena kebohongan tumbuh dari keheningan orang-orang baik." Beberapa warga meneteskan air mata. Suasana hening sejenak, lalu bergema lantunan amin panjang dari bibir mereka. Siti menunduk, mencium tanah di hadapannya. Dalam hati ia berdoa, bukan untuk dirinya, tapi untuk semua jiwa yang telah pergi dalam tragedi itu, dan untuk setiap orang yang masih punya keberanian untuk jujur. Malam itu, ketika acara selesai dan semua orang pulang, Siti tetap tinggal sebentar. Di bawah cahaya bulan, ia membuka catatan lamanya untuk terakhir kali. Halaman terakhir sudah kosong, hanya ada satu kalimat yang ia tulis dengan tinta baru. "Dari gelap, aku melihat cahaya. Dari luka, aku belajar tentang arti hidup." Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi hanya kebenaran yang bisa menuntun kita pulang. Ia menutup buku itu, lalu meletakkannya di bawah batu pondasi pertama yang baru saja ditanam sore tadi. Sebuah simbol bahwa pondok yang baru akan berdiri di atas kejujuran yang telah ia perjuangkan. Beberapa bulan kemudian, Siti meninggalkan kota itu. Ia memilih tinggal di sebuah desa kecil di pinggir sawah, membantu mengajar anak-anak yatim membaca dan menulis. Setiap pagi ia tersenyum melihat mereka berlari di bawah cahaya matahari, tertawa tanpa beban. Tidak ada lagi jeruji, tidak ada lagi rasa takut. Di wajah tuanya kini hanya ada ketenangan, ketenangan seseorang yang telah menunaikan tanggung jawab terakhirnya sebagai saksi kehidupan. Dan di sore hari, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Siti sering berbisik sendiri sambil menatap langit jingga. "Ya Allah, jika dulu aku berjalan dalam gelap, kini biarlah langkahku menjadi bagian dari cahaya Emu." Penutup. Dari tangan seorang pembantu yang sederhana, lahirlah keberanian yang mengguncang tembok kemunafikan. Karena kadang, cahaya tidak datang dari langit, melainkan dari hati yang pernah hancur, namun memilih untuk tetap jujur.